Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Hilyatul Aini Ham. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari karya ilmiah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari karya ilmiah karena sebelumnya telah membahas tentang pelajaran proposal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan non-fiksi karena bersifat objektif dan faktual. Pengertian karya tulis ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Pendapat lain mengatakan karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda-beda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, bentuk populer, kedua, bentuk semi-formal, dan yang ketiga, bentuk formal. Bagian yang pertama yaitu bentuk populer. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa, terutama media massa cetak yaitu majalah, koran, tabloid. Oleh karena demikian, maka karya ilmiah populer memiliki karakter yang khas agar dapat diserap isinya oleh khalayak luas, tidak terbatas pada kalangan akademisi. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat. Disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak bersanda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau reka. Yang kedua yaitu bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas yang pertama, halaman judul, kedua, kata pengantar, ketiga, daftar isi, keempat, pendahuluan, kelima, pembahasan, keenam, simpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa. Salah satu contohnya makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup. Bagian penting dari struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antara variabel
Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, dan determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Salah satu contoh judul yaitu aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Negeri 1 Talaga. Subjek penelitian yaitu SMA Negeri 1 Talaga. Metode penelitian deskriptif kooperatif. Penulisan judul dapat dilakukan dua cara. Yang pertama, menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Yang kedua, menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Apabila cara kedua akan digunakan, maka kata-kata penggabung seperti dengan, dan, tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital di akhir judul. Tidak boleh tanda baca apapun termasuk titik ataupun koma. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini sangat penting dilakukan guna menambah wawasan maupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam pengembangan ilmu secara keseluruhan. Yang keempat, metode penelitian. Dalam karya tulis merupakan hasil penelitian. Perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur yang tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengelolaan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta apa adanya tanpa perlakuan apapun. Yang kedua, metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga, metode penelitian kelas, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperbaiki soal persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dengan prestasi siswa dengan kompetensi dasar tertentu. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulis karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dalam sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet.
Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sekian materi karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.